Saatnya saya dan Pak Agus mengantar pasir untuk dibawa ke pangkalan. Saya meminta izin sama Pak Agus untuk mengemudikan mobil tipper ini. Saya coba bawa ya Pak. Ya, boleh. Saya lalu mencoba untuk mengendalikan setir mobil. Pak Agus mengajari saya bagaimana mengoper persneling mobil. Mobil tipper yang saya kemudikan ini bukannya berjalan maju, kok malah mundur ke belakang. Mobil ini juga tidak ada remnya sama sekali loh pemberani. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saya menyerahkan kembali setir mobil ke Pak Agus. Untuk sampai di tempat penampungan pasir, saya harus merasakan kembali bagaimana rasanya melalui medan jalan yang rusak. Setelah hampir 10 menit, saya dan Pak Agus akhirnya sampai di tempat penampungan pasir. Pasir-pasir yang diangkut dari sungai kemudian dikumpulkan dulu di penampungan ini. Para penambang pasir di sini tidak perlu repot-repot untuk menjual pasir mereka. Sebab para pembeli akan datang sendiri dengan membawa kendaraannya masing-masing. Bak mobil tipper ini juga sudah dimodifikasi loh pemberani. Untuk menuang pasirnya, hanya tinggal menekan tombol hidrolik yang ada di mobil ini. Terus Pak, jauh. Terus. Tapi saya terjatuh. Untung aja pasirnya belum dituang dari mobil. Hati-hati Bang, ntar keuruk lagi. Iya, nggak kelihatan, Pak. Aduh. Gak apa-apa. Aman, Pak. Untung belum dituangin ininya. Bahaya, Pak, kalau nggak ya bisa ketanam. Ketiban. Oh, ketiban. Iya. Nah, Pak, ini nuruninnya gimana sih, Pak? Di ini ya, di dam. Oh, pakai alat, bukan sendiri ya? Saya pikir dicangkul gitu. Bukan. Oke. Injak kuping, ini masukin. Nah, kuping diangkat, gas. Jadi dia semakin kencang juga semakin ini ya? Iya. Pemberani, ternyata gini caranya nih. Nurunin pasir, lalu alatnya tuh dikembalikan seperti semula ya Pak ya? Iya. Pak Agus lalu mengajak saya ke gubuk tempatnya istirahat untuk memanggang ikan cere yang tadi saya tangkap. Wah, ini hasil serokan tadi ya Pak ya? Iya, Ini beneran enak Pak. enak. Bapak sering Pak makan ikan begini? Sering makan. Nah ikan dibumbuin gini, langsung aja Pak. Langsung. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ngajak saya nih Pak, berbagi pengalaman Pak. Tadi Iya. kita nambang pasir, saya jadi tahu prosesnya seperti apa Pak. Iya. Ternyata memang tidak mudah Pak ya. Iya. Nah, di sini kita mau ngapain lagi nih Pak? Angkut batu lagi, buat bikin sprit lagi. Saya mau lihat juga nih prosesnya seperti apa sih. Tapi saya ganti baju dulu ya Pak. Iya, Basah. boleh. Ini udah matang nih. Sudah matang? Iya. Oke. Pemberani, ikannya udah matang nih. Waktunya kita makan. Iya, ini Pak, makannya Pak. Saya benar-benar penasaran, gimana rasanya ikan cere ini? Maklum saja, bau aroma ikan cere bakar ini memang sedap sekali loh pemberani. Perut saya jadi keroncongan nih. Rasanya saya sudah tidak sabar untuk segera mencicipinya. Saya segera menikmati ikan cere bakar yang diberikan oleh Pak Agus. Enak juga ternyata Pak ya. Iya, enak. Waduh, ini Apalagi banyak kalau vitamin Pak ya. dipakai itu. Apalagi kalau digoreng kering kali Pak. Iya. Pemberani, ikan cere adalah jenis ikan kecil yang hidup di sungai atau di danau. Ikan cere mempunyai banyak jenis yang berbeda-beda. Karena bentuk badannya yang kecil, orang lalu memberi nama ikan tersebut dengan julukan ikan cere. Untuk ikan cere yang hidup di sungai, berbeda dengan ikan cere yang hidup di rawa atau di danau. Ikan cere yang hidup di sungai mempunyai badan yang agak lebar dan berwarna hitam silver seperti anak ikan mas. Sementara ikan cere yang hidup di danau atau di rawa mempunyai badan yang agak kecil dan berwarna hitam. Ikan ini hidup berkelompok. Untuk membedakan jenis kelamin jantan dan betinanya, cukup dengan melihat ukuran badannya saja. Betina cenderung mempunyai badan yang lebih besar daripada jantannya. Ikan cere yang hidup di sungai dapat dikonsumsi dengan cara digoreng garing atau dibuat rempeyek. Untuk ikan cere yang habitatnya di danau atau di rawa,
Ikan ceri ini biasa digunakan untuk umpan ikan predator atau umpan untuk memancing. Perut sudah terasa kenyang. Pak Agus selalu mengajak saya untuk pergi ke tempat penambangan batu kali. Kali ini mobil tipper harus menyeberangi sungai untuk sampai ke tempat penambangan batu. Tak lama kemudian, kami sampai di tempat penambangan batu kali. Di sana sudah ada beberapa penambang yang sedang menggali batu. Para penambang batu di sini hanya menggunakan pacul dan linggis untuk mengambil batu dari dalam tanah. Saya mencoba menggali batu dari dalam tanah dengan menggunakan pacul. Tapi batu yang saya gali hanya batu yang berukuran kecil saja. Rasanya saya sudah tidak kuat lagi untuk mencungkil batu-batu itu. Tanah yang berlumpur dan licin membuat saya kesulitan untuk mencungkil batu. Oke, berani. Jadi ternyata ngambil batu kali itu nggak segampang yang kita pikirkan. Jadi kita harus digali dulu, lalu kita angkut ke truknya. Menurut saya nih, bapak-bapak ini luar biasa hebatnya. Saya aja baru kerja sebentar nih, keringat udah kemana-mana. Betul nggak, Pak? Betul. Bapak hebat, saya akuin. Top. Oh, jadi kalau ngambil batu di sini ya, Pak ya? Iya. Saya pikir di kali juga. Ya. Berarti tadi habis ngambil pasir, sekarang kita ngangkutin batu. Iya. Oke, saya coba bantu deh, Pak. Iya. Saya lalu membantu para penambang melempar batu-batu ke dalam bak mobil. Nah, yang kecil aja ya, Pak. Ya. Hati-hati. Ternyata berat juga, Pak, segede Iya. gini juga. Berarti nanti ini diketok, dikecilin jadi batu split ya, Pak ya? Iya. Coba yang gede ini. Oh, berat banget ini, Pak. Hati-hati yang kecil aja. Kecil aja, bener, Iya. Pak. Saya belum pengalaman, Pak. Bisa kalau yang gede. Oh, ini gedenya. Iya. Aduh. Wah, berbahaya juga pemberani kalau tidak hati-hati. Hati-hati, Pak. Sakit ya? Lumayan, Pak. Iya. Bengkak ini. Ya, hati-hati. Pemberani, ternyata tadi habis angkut pasir, sekarang ngangkutin batu. Ternyata bapak-bapak ini hebat banget. Luar biasa tenaganya. Batunya sekarang udah penuh nih. Berarti sekarang waktunya kita ke Jalan lagi. lagi? Iya. Oke, siap. Ayo, Pak. Pak Agus kemudian mengengkol mesin truk mobil. Truk tipper pun bergerak maju meninggalkan area penambangan batu. Truk tipper kembali melalui medan jalan yang berlumpur dan jalanan yang menurun. Untuk sampai di tempat penampungan batu, truk tipper juga harus melewati sungai yang arusnya cukup deras. Pak Agus kembali memarkirkan mobil tipper untuk menuang batu-batu yang ada di bak mobil. Tak jauh berbeda dengan penampungan pasir. Para penambang batu akan mengumpulkan batu-batunya di tempat ini. Tapi batu-batu ini ada juga yang dibuat menjadi kecil-kecil, yaitu dijadikan batu split untuk campuran bahan cor. Pak Agus juga mengajari saya bagaimana cara membuat batu split itu. Oh, kayak gini, Pak. Proses penghancuran buat batu split ya, Pak ya? Iya. Ini nih. Oh, iya, iya. Ya. Saya boleh coba nggak, Pak? Boleh. Pak Agus memberikan saya kesempatan untuk membuat batu split. Alat yang digunakan untuk penghancur batu hanyalah palu dan karet selang penjepit batu. Nantinya, batu yang akan dihancurkan lebih dulu dijepit dengan karet selang ini, agar batu yang hancur tidak mental ke sana-sini saat dipukul dengan palu. Kalau dipikir-pikir prosesnya panjang juga ya, Pak ya? Iya. Jadi kita tadi ngambil batu di sana kan, terus ngakutin, habis ngakutin, kecilin lagi gitu kan? Iya. Nah, kalau udah banyak kayak gini nih, Pak, ini ada yang ngambil, ada yang ngangkut, apa ada yang beli nggak, Pak? Ada yang beli. Udah pasti ya? Iya. Udah ada banyak langganan gitu, Pak Iya. ya? Biasa di material gitu, Pak ya? Iya. Aduh. Sakit ya? Lumayan, Pak, dari tadi saya kena. Iya. Aduh, karena belum pengalaman, Pak. Iya. Ya kan? Terima kasih sekali ya, Pak.
Sama-sama. Bapak sudah kasih saya pengalaman yang luar biasa nih. Dari tadi ngajarin saya cara menambang pasir, Iya. ngambil batu di kali, terus juga tadi ngajarin apa supaya jadi split ya Pak ya. Iya. Dan yang pastinya kita tadi ketemu ular Pak, gede banget. Takut ya? Ya. Berani coba? Coba kalau berani. Saya pun berpamitan dengan Pak Agus dan pergi meninggalkan lokasi penambangan pasir.